Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini di Kiat Kemenak dari Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya kali ini kita akan berbincang mengenai makanan halal. Nah, kalau berbicara mengenai makanan halal ternyata bukan sekedar hanya label ataupun sertifikasi, tapi ini merupakan jaminan di mana memastikan bahwa prosesnya halal dan juga bahan-bahannya pun yang digunakan juga halal dan baik untuk dikonsumsi. Dan untuk itu kita akan membahas mengenai makanan halal dan kesempatan kali ini bersama beliau Bapak Haji Nur Huda SHG MSI, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak J? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Ajeng Alhamdulillah sehat Bapak. Ini tadi alhamdulillah. landingnya di mana Pak sebelum? Alhamdulillah. Seperti biasa. Seperti biasa. Perjalanan gitu. yang sangat seru karena kita akan membahas Pak mengenai makanan halal. Siap. Karena kan setiap aktivitas kita, setiap kebutuhan hal yang kita akan lakukan itu kan dimulai dengan makanan sebagai energi gitu ya Pak ya. Iya, Makanya iya. kita akan membahas mengenai makanan halal. Nah, sebetulnya makanan itu dalam perspektif Islam itu bagaimana Pak Huda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita sehingga kita saat ini bisa bersama-sama untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kemenak yang kami hormati, mengapa saya tertarik dan mengalihkan pembahasan kepada makanan? Karena makanan merupakan satu hal yang basically, yang mendasar dalam kehidupan kita ini, Mbak Ajeng. Makanan merupakan sumber energi. Kita semua mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan, itu adalah karena makanan. Sehingga Allah beberapa kali memberikan perintah kepada kita, mulai dari surat Abasa ayat ke-24 yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang artinya, dan hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Mbak Ajeng dan para sahabat Kemenak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah agar manusia, kita semua itu memperhatikan makanan. Apa yang kita makan itu betul-betul kita perhatikan. Ini ayat yang sangat luar biasa karena fungsi peran makanan dalam perspektif Islam itu setidaknya ada 3, Mbak Ajeng. Yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai penjaga kesehatan kita. Kemudian yang ketiga adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita yang diawali dengan karena kita mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan adalah bersumber dari makanan. Sehingga ketika apa yang kita makan itu sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, maka kita juga akan mempunyai satu energi yang positif secara rohani maupun secara fisik, kita akan mempunyai badan yang sehat. Kemudian yang kedua, makanan menjadi penyeimbang atau pemelihara kesehatan, karena dengan makanan-makanan yang baik, yang halal itu akan kita mempunyai badan maupun jiwa yang sehat. Kemudian makanan yang ketiga menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan makanan itu kita ingat bahwa ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ingat saudara-saudara kita di luar sana mungkin ada yang diberi oleh Allah cobaan dengan mungkin kekurangan atau sulit untuk mendapatkan makanan. Itu menjadi sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka itu. Jadi ada 3 poin tadi, mulai dari energi dan juga penyeimbang dan juga sarana takarrub kepada Allah gitu ya Pak. Lantas kenapa Pak kita harus makan makanan yang halal? Nah, begitu. Sahabat Kemenak rahimakumullah. Jadi kenapa kita makan makanan yang halal?
Allah sudah memerintahkan kepada kita di antara beberapa surat, ada surat Al-Baqarah ayat 168, bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah rezeki yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Allah memberikan perintah kepada kita agar kita makan makanan yang halal dan baik. Kenapa? Kan gitu pertanyaan. Kenapa makanan yang diperintahkan Allah itu adalah makanan yang halal juga lagi baik? Sebelum membahas kenapa, saya baca riwayat bahwa ayat ini turun ketika kaum musyrikin di Makkah waktu itu mengharamkan beberapa makanan-makanan yang halal. Ada unta, namanya unta Bahiro, Mbak Ujang. Bahiro itu unta yang sudah melahirkan 5 kali, itu sebutannya di unta Bahiro. Kemudian ada unta lagi yang lain, yang itu sebenarnya adalah makanan yang halal, tetapi oleh kaum musyrikin Mekah itu diharamkan. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal thayyiban. Mbak Ajeng dan para pemirsa sahabat Kemenak rahimakumullah. Kenapa halal? Di awal saya matur bahwa makanan merupakan sumber energi yang sumber tenaga kita, yang menggerakkan kita. Kaitannya begini Mbak Ajeng. Ketika apa yang kita makan itu makanan yang halal, maka berarti sumber energi, sumber tenaga kita adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ketika sumber energi, sumber tenaga kita itu baik, maka insya Allah aktivitas kita akan baik. Kemudian kegiatan-kegiatan kita akan mudah untuk melakukan kebaikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nabata min lahmin haramin fannaru aula biha." Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka adalah tempat yang lebih layak baginya. Kalau kita korelasikan perintah makan makanan yang halal, sementara di sisi lain Rasulullah menyampaikan bahwa makanan yang haram itu akan menjadikan orang yang makan itu masuk ke neraka. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempat yang layak adalah di neraka. Kenapa begitu? Sehingga ketika kita pahami, kita urai, kok bisa begitu ya? Kan begitu ya. Orang yang makan makanan haram kemudian nanti istilahnya masuk ke neraka. Sehingga ketika difahami, dianalisa, oh orang yang makanannya adalah makanan yang haram, maka kecenderungan perilakunya adalah menuju pada perilaku yang dilarang oleh Allah atau mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu secara perilaku. Kebalikannya, orang yang makanannya itu makanan yang halal, maka insya Allah dia akan mudah untuk berbuat kebaikan. Itu dari sisi perilaku. Dari sisi suasana hati maupun pikiran, orang yang makan makanannya itu halal, maka insya Allah hatinya akan tenang, akan tentram, pikirannya akan jernih, mudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya orang yang makanannya adalah makanan yang haram, maka dia akan jauh dari cahaya Allah. Kemudian dia akan sulit untuk melakukan kebaikan, berat karena hati fitrahnya adalah suci. Masya Allah. Lantas bagaimana Pak ini keutamaan begitu orang-orang yang pada kiatnya mereka senang dengan makan makanan yang halal, ini bagaimana untuk keutamaannya sendiri begitu nggih? Baik Mbak Ajeng, ada beberapa atau banyak keutamaan dari makanan yang halal ya Mbak Ajeng. Kami lanjutkan sebentar dari tadi dampak dari makanan yang halal tadi. Bahkan makanan yang halal itu jauh sekali, kalau katakanlah ada output, ada outcome, impact, benefit begitu ya Mbak Ajeng. Ketika kita ingin menjadikan anak kita itu anak yang soleh,
atau salihah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kepada mereka diberi makanan yang halal. Atau bahkan sebelum kita punya anak, sebelum suami istri itu punya anak, itu hendaknya apa yang dimakan itu adalah makanan yang halal. Kenapa? Anak itu kan saripati dari makanan. Kalau dulu Nabiullah Adam alaihissalam betul-betul dari tanah, gitu kan. Nah, sementara anak keturunannya kita semua ini kan dari saripati makanan. Yang makanan itu sumbernya dari tanah. Nah, ketika makanan yang dimakan, yang kita makan itu halal, maka insya Allah nanti anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga akan menjadi anak yang baik. Nah, untuk mendidik anak yang soleh, solihah, maka langkah pertama adalah berikan kepada mereka makanan yang halal. Lantas apa keutamaan makanan yang halal? Banyak sekali, Mbak Ajeng. Keutamaan dari makanan yang halal. Jadi secara sekilas kami sampaikan bahwa menjadi sumber energi yang positif bagi seluruh aktivitas kita, baik aktivitas jasmani maupun aktivitas rohani, ya. Mudah untuk melakukan kebaikan, gitu kan. Kemudian yang kedua, orang yang makan makanan yang halal itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akan kita lanjutkan setelah. Betul sekali ya Pak. Akan kita lanjutkan tentunya setelah break sejenak. Tetap bersama dengan Kiat Kementerian Agama. Sahabat Kemenak, kembali lagi dalam program Kiat Kemenak, yakni kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Di kesempatan kali ini masih membahas mengenai makanan halal bersama dengan Bapak Haji Nur Huda SAG MSI dan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Melanjutkan yang tadi Bapak, mengenai keutamaan tentunya. Tadi kan disampaikan mengenai diijabahnya. Nah, itu bisa dilanjutkan barangkali Pak mengenai ijabah, mengenai makanan halal itu tadi. Baik, Mbak Ajeng. Dalam satu hadis dikisahkan bahwa ketika di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan ayat Al-Baqarah ayat 168 tadi yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ada salah satu sahabat Nabi yang berdiri, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian matur kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ud'ullaha, wahai baginda Rasul, mintakan kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan saya yaj'alni mustajabat da'awati, agar Allah menjadikan saya orang yang diijabah doanya. Jadi ketika dibacakan ayat tadi, sahabat kemudian berdiri matur kepada Rasul, nyuwun atau minta didoakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk hamba Allah yang diijabah doanya. Maka jawab Nabi, atlib ma'aka, maka kamu akan menjadi orang yang diijabah doanya. Perbaikilah makananmu. Perbaikilah makananmu, maka Allah akan menjadikan kamu menjadi orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Semuanya dimulai, Masya Allah ya Pak, dimulai dari makanan, maka akan diijabah semua yang kita harapkan, semua yang kita hajatkan begitu Pak. Terus tadi Pak Huda menyampaikan mengenai makanan ini sebagai sumber energi dan juga penyeimbang kesehatan. Nah, terkait dengan penyeimbang kesehatan ini bagaimana Pak? Apakah harus dari segi makanannya seberapa dan lain sebagainya? Monggo. Terima kasih Mbak Ajeng. Jadi di yang kedua tadi saya matur bahwa
makanan. Kalau yang pertama tadi kan sumber energinya, sebagai kekuatan kita untuk beraktivitas. Yang kedua adalah pemelihara atau penyeimbang kesehatan. Betul. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita agar kita makan itu istilahnya kriterianya, makanlah kamu ketika sudah merasa lapar dan jangan terus atau berhentilah makan sebelum kenyang. Ini adalah satu kisah di mana ketika pada zaman Nabi di Madinah ada seorang dokter yang diutus oleh seorang raja. Kemudian dokter itu bertugas di Madinah. Ketika itu dokter yang bertugas di Madinah itu tidak ada pasien, Mbak Ajeng. Tidak ada pasien. Kemudian selama bertugas tidak mendapat pasien, maka dokter itu atau tabib itu lapor kepada baginda Rasul. Ya Rasul, saya itu di sini ditugasi oleh raja saya sebagai dokter gitu ya, dari tabib, tapi kenapa nggak ada orang yang sakit? Nggak ada yang sakit pada saat itu ya Pak ya. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba'u. Kami adalah umat yang tidak makan kecuali setelah merasa lapar. Dan kami berhenti makan sebelum merasa kenyang. Ini Mbak Ajeng. Jadi insya Allah kita akan sehat ketika kita makan setelah merasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Gitu ya, Pak. Nah, bukan sebaliknya. Nah, biasanya pada dibalik gitu ya, Pak. Ya, biasanya kan sebaliknya. Makan sudah makan walaupun belum lapar, kemudian tidak berhenti, tidak berhenti makan walaupun sudah kenyang. Nah, itu. Dan itu kenapa Pak? Kenapa kita harus berhenti sebelum kenyang begitu? Padahal kan anak muda pokoknya kalau belum kenyang belum berhenti. Nah itu bagaimana Pak? Jadi ini tadi kan yang kedua itu keutamanya adalah menjadi penyeimbang atau pemelihara kesehatan kan makanan Mbak Jeng. Jadi memang baginda Rasulullah juga bersabda, al-badnu baituta. Perut itu rumah atau tempatnya penyakit. Yang artinya bahwa kebanyakan sakit itu sumbernya ada di makanan. Oleh karena itu ketika kita ingin sehat maka dimulai dari makanan. Tentu saja dari sisi lain juga perlu dibantu dengan pola pikir juga pola pikir. Nah, terkait dengan makanan yang tadi saya matur bahwa kita makan sebelum sudah merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, ini kaitannya dengan kesehatan adalah luar biasa. Bagaimana itu? Artinya bahwa Nabi juga menyampaikan perut itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara atau rongga. Jadi tidak dipenuhi oleh makanan semua, maka sudah kita akan sehat. Istilahnya begitu. Jadi sudah ada kapasitasnya masing-masing. Nah, ketika orang itu makannya banyak, katakanlah sampai full, maka bisa jadi dia akan menjadi lemes, bisa menjadi malas gitu nggih. Tentunya harus diseimbangkan dengan istilahnya aktivitasnya. Lantas bagaimana Pak korelasinya dengan sesuatu hal yang kita lakukan nanti dengan makanan halal gitu kan? Barangkali lebih apakah nanti lebih strong dan lainnya gitu Pak? Jadi begini Mbak Ajeng, segala sesuatu itu pasti mempunyai nilai rohani, pasti mempunyai nilai spiritualitas kan gitu. Walaupun itu makanan yang secara zahir adalah itu makanan yang halal atau yang haram secara total zahirnya, itu semua akan mempunyai dampak secara spiritualitas. Nah, di awal saya matur ketika itu makanan yang halal akan mendorong orang yang makan itu untuk mudah untuk melakukan aktivitas yang baik, amal soleh, mencari ilmu, beribadah, begitu kan? Karena dorongan sesuatu yang bersih dalam tubuh kita ini. Tapi lain halnya ketika yang ada pada tubuh kita ini adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak halal, maka tentu ini akan berdampak, berakibat pada kita susah atau berat untuk melakukan amal soleh, untuk menuju pada kebaikan, itu akan berat.
Jadi tentunya apapun yang akan kita lakukan ini berdampak dengan apa yang kita aktivitaskan begitu ya. Betul. Dalam artian makanan yang baik pun akan mendorong kita untuk berperilaku yang baik, sedangkan makanan yang tidak halal begitu Betul. akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik pula Ya, begitu Pak. seperti itu, Terus Mbak bagaimana Ajeng. cara kita memastikan bahwa ini adalah makanan yang halal, ini kemudian ini baiknya adalah dijauhkan, itu bagaimana Pak Huda? Perlu kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah bahwa sesuatu itu haram atau halal itu ada dua kategori. Dua kategori, Yang pertama itu haram lidzatihi. Lidzatihi. Yang kedua adalah haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu artinya bahwa memang barang itu secara zatnya itu haram. Seperti bangkai ya, kecuali bangkai belalang dan ikan ya yang halal kan. Kalau bangkai belalang dan ikan halal, tapi selain itu haram. Kemudian daging celeng, daging-daging yang diharamkan oleh Allah, minuman keras itu memang secara zatnya itu memang haram, kan begitu. Kemudian ada yang kedua adalah haram li ghairihi, haram yang disebabkan oleh hal yang di luar dari zat itu. Yeah. Misalnya ayam itu sebenarnya halal, Yeah. akan tetapi akan bisa menjadi haram ketika misalnya cara menyembelihnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu akan menjadi haram. Kan gitu, cara menyembelih. Gitu ya. Nah, kemudian ayam juga halal. Cara menyembelihnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat. Tetapi cara memperolehnya mungkin tidak halal. Oke. Mencuri. Sumbernya Cara gitu ya, mendapatkannya cara itu mendapatkannya. tidak halal, maka itu bisa menjadi barang yang haram. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, betul-betul kita harus memperhatikan baik halal secara zatnya maupun halal dalam kita memperoleh sesuatu yang akan kita makan itu, karena dampak dan pengaruh yang luar biasa dalam tubuh kita, dalam badan kita. Baik. Segitu. Begitu Pak. Terus kemudian kalau misalkan kita ini ragu bahwa Oke. ini makanan halal atau haram. Nah ini bagaimana yang harus kita lakukan? Sedangkan ini kondisinya misalnya lapar nih Pak. Kondisinya sangat urgen, kemudian kita kayak semacam kurang yakin gitu. Oh ternyata ini halal atau haram. Apakah kita melanjutkan makan atau sebaiknya bagaimana Oke. Pak Huda? Jadi gini Mbak Ajeng, makanya dalam Islam itu adalah agama yang sempurna, yang sangat detail, mengatur segala sesuatu yang mulai dari hal yang detail, kita bangun tidur, kita berjalan, kita makan, kita mau mandi, semuanya ada tuntunannya. Termasuk di dalamnya adalah adab ketika kita mau makan atau minum. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa sebelum makan, sebelum minum. Nah, menghadapi ketika ada makanan yang kita ragu-ragu ini halal apa enggak ya, maka ada dua pilihan. Ketika hati kita menjatuhkan pada pilihan saya ragu dan ini saya tinggalkan, ya udah tinggalkan. Yang kedua adalah ketika keraguan itu dan memaksa kita harus makan, maka jangan lupa berdoa. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dilanjut dengan doa mau makan, Allahumma barik lana ila akhirih, itu dengan harapan ketika sesuatu yang kita makan itu meragukan kita, semoga Allah menghindarkan dari makanan itu sesuatu yang tidak baik bagi kita. Baik. Saya kira Kemudian itu. Pak, kalau misalkan ini barangkali anak-anak muda yang paling sering ini ya Pak mengalami sudah nyaman makan, kemudian ternyata di tengah-tengah makan lupa berdoa gitu Pak ya. Tapi Pak, untuk itu sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita akan jeda sejenak dan tentunya tetap bersama di Kiat Kemenang. Oke.
Sahabat Kemenak, masih bersama kami di Kiat Kemenak, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Masih bersama dengan Pak Nur Huda, membahas tentang makanan halal tentunya. Dan kesempatan kali ini melanjutkan yang tadi Pak. Ini kan biasanya anak-anak muda tuh semangat makan, saking habis olahraga gitu kan, lapar, makan cepet-cepet, ternyata lupa gitu. Lupa kalau tadi belum baca doa gitu. Ini biasanya mas-masnya nih kalau enggak ya. Nah itu bagaimana Pak? Langkahnya kalau misalkan kita lupa di tengah makan atau bahkan udah selesai. Ini gimana Pak? Saya kira kalau masalah lupa tidak hanya ke adik-adik yang muda ya. Yang sepuh-sepuh juga ada Pak. Sepuh-sepuh kadang-kadang juga, mungkin saya juga begitu ya. Kadang-kadang karena saking nafsunya, selak pengen makan gitu kan, kemudian makanannya itu menarik sekali, kemudian langsung makan, lupa berdoa. Kan gitu ya Mbak Ajeng. Saya kira manusiawi, orang lupa dan siapapun saya kira bisa ketempatan atau bisa lupa lah istilah begitu ya. Ketika pada situasi seperti itu Mbak Ajeng dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita makan atau minum kok sebelumnya itu lupa membaca doa, maka kita diperintahkan untuk membaca doa Bismillahi fil awwali wa akhiri. Bismillahi fil awwali wa akhiri. Ya, atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi juga bisa. Jadi yang artinya bahwa dengan menyebut nama Allah baik di awalnya maupun di akhirnya. Tadi kan sudah di tengah-tengah kan, baru makan, lupa belum doa, udah baca aja Bismillahi fil awwali wa akhiri. Itu pun sama ketika udah habis ya Pak? Barangkali udah habis gitu. Nanti nambah lagi, untuk berdoa. Oh gitu, ya. Pas mau nambah itu doa lagi gitu Pak. Tapi jangan sampai lupa kenyang. Jangan sampai kenyang dulu ya Pak. Gitu. Atau jangan makan lupa lagi gitu ya. Lupa lagi, nambah lagi. Nah ternyata lupanya setelah makan kedua Pak. Gimana terusan? Nah terus bagaimana langkah kita begitu Pak supaya lebih hati-hati dalam memilah dan memilih makanan yang halal maupun yang haram begitu Pak? Baik, jadi Mbak Ajeng dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi kembali diperintahkan Allah untuk berhati-hati dalam hal makanan. Karena begitu luar biasa pengaruh, akibat, dampak terhadap tubuh dan diri kita sendiri baik secara badan maupun secara rohani. Maka kita harus hati-hati dalam memilih dan memilah makanan, mencari makanan yang halal. Kita diperintahkan. Kalau saat ini atau beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang menyampaikan bahwa jangankan mencari yang halal, yang haram aja susah, gitu ya Mbak Ajeng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pikiran ya atau mungkin opini yang saya kira harus kita bersama-sama jauhi. Kenapa? Orang ketika ada pemikiran seperti itu tentu kita harus mengembalikan keyakinan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu adalah ujian dari Allah, sejauh mana keteguhan hati kita, sejauh mana keistiqomahan kita untuk senantiasa di jalan Allah, yakni dengan cara memakan makanan yang halal. Ketika dihadapkan atau pada diri kita ada makanan yang haram, maka bagaimana kita menghindari? Ini adalah ujian keimanan bagi kita. Nah, ketika pada situasi yang kita dihadapkan pada kesulitan untuk mencari yang halal, sekali lagi ini adalah ujian dari Allah. Sejauh mana kita teguh dalam di jalan Allah. Ketika kita itu betul-betul kuat, ingin melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keluar, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita, akan menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi di salah satu ayat Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, alladzina jahadu fina, jahadu jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh. Tidak hanya diartikan kata perang saja, tidak, jihad itu, tetapi bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh dalam kita ingin makan makanan yang halal, mempertahankan diri menghindari yang haram, itu kan bersungguh-sungguh. Artinya kita kuat, teguh agar apa yang saya makan itu adalah sesuatu yang halal. Itu adalah kesungguhan kita untuk melaksanakan ajaran Allah. Maka janji Allah,
lanahdiyannahum subulana. Di situ ada lam taukid, ada nun taukid yang berarti niscaya dan pasti. Allah sudah berjanji akan memberikan jalan keluar. Allah akan menunjukkan jalannya agar nanti bisa mendapatkan sesuatu yang halal. Syaratnya adalah bersungguh-sungguh, istiqomah ya dalam jalan Allah, menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Oke. Saya kira itu. Terus Mbak bagaimana Ajeng. Pak, misalkan kita memang betul-betul mentok dalam artian mungkin di tengah hutan atau di sesuatu tempat yang jauh dari peradaban manusia begitu ya, atau jauh dari warung, toko dan lain sebagainya, dan benar-benar mendesak sekali gitu Pak, harus makan makanan yang kita nggak tahu ini asalnya, sumbernya itu bagaimana, langkah yang harus kita lakukan begitu Pak Uda? Mungkin ada satu kesempatan di mana ada seseorang yang berada pada situasi seperti itu, yang kalau dalam Islam itu namanya darurat. Jadi keadaan kalau bahasa Indonesia mungkin darurat darurat, darurat. Disampaikan bahwa salah satu kaidah fikih menyampaikan bahwa ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu sesuatu yang dilarang diperbolehkan. Baik. Syaratnya adalah Darurat itu tadi ya Pak ya? darurat, darurat. Maka sesuatu yang dibolehkan. Ketika adanya kok cuma itu, katakanlah di tengah hutan mungkin dia tersesat gitu Mbak Ajeng, kemudian nggak ada makanan, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan, nggak bisa diminum, adanya kok dia menemukan bangkai misalnya, bangkai rusa atau bangkai yang lain, sementara bangkai itu adalah haram ya, nggak boleh, tapi adanya cuma itu, maka itu diperbolehkan sekadar untuk dia mempertahankan hidup, sekadar dia untuk istilahnya menyambung nyawa, gitu boleh Mbak Ajeng. Terus gimana cara kita meneguhkan Pak? Misalkan ini saya nggak yakin, tapi kalau misalkan saya makan ini haram, kalau nggak makan nanti berbahaya juga bagi diri kita. Bagaimana meneguhkan hati kita Pak? Begitu. Kalau dalam situasi darurat seperti tadi ya Mbak Ajeng, ya udah Bismillah, niat saya adalah untuk agar saya tetap hidup, dan ini adalah diperbolehkan oleh Allah karena situasi yang darurat itu, maka kita harus yakin dengan niatan kita. Oke, Gitu, berarti harus Mbak yang Ajeng. paling utama adalah yakin, dan juga kita tidak ada niatan untuk memakan makanan yang haram Betul, gitu ya Pak ya. iya. Baik. Dan barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan langkah-langkah kita barangkali untuk memilah dan memilih makanan halal haram yang paling baik, utamanya bagaimana Pak? Terutama kan kita kadang ini dari sumbernya aja kita nggak tahu gitu kan. Kita penjual dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak? Baik Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah, ketika kita ada kesempatan ya untuk melihat, memperhatikan bagaimana istilahnya makanan, minuman yang kita makan, yang kita berikan pada istri kita, kepada anak kita, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan di antara adalah mencermati bagaimana kita memperoleh makanan atau harta kita itu. Karena sekali lagi dampak dan pengaruh yang luar biasa itu, maka kita harus melihat bagaimana kerja saya, apa yang saya lakukan, apakah ini hak saya. Nah ini, apakah sesuatu yang halal itu kan yang memang menjadi haknya. Di antaranya kan begitu ya Mbak. Sesuatu yang itu bukan haknya, itu ya bukan hanya nggak halal, akan menjadi halal ketika siapa yang memiliki barang itu, yang menghaki barang itu, kemudian kita minta halalnya, apakah itu pinjam atau itu istilahnya minta. Nah, itu jadi dari sisi itu. Nah, ketika dari kita bekerja Mbak Ajeng ya, bagaimana kita mendapatkan rezeki yang halal, apalagi sampai kepada yang barokah, maka kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, kemudian katakanlah bekerja giat, bekerja lurus sesuai dengan jalan Allah ya. Bagaimana istilahnya tata kerja kita, ketika kita pedagang ya bagaimana kita jujur ya. Maka nanti hasilnya insya Allah akan halal. Jujur ketika jualan belum ada yang nawar, kita sudah menyampaikan bahwa ini sudah ditawar 50.000 padahal belum ada. Itu nanti nggak baik. Itu jadi itu
selama kita mencari harta atau makanan untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita dengan cara-cara yang diridho oleh Allah, dengan cara-cara yang dituntunkan oleh syariat Islam, maka insya Allah harta kita, makanan kita akan menjadi harta yang makanan yang halal. Baik, luar biasa. Apapun itu yang penting bagaimana cara kita mendapatkan dan kiatnya kita bekerja begitu ya Pak, sangat mempengaruhi bagaimana kita mendapatkan makanan. Dan tentunya kita akan melanjutkan di sesi berikutnya Pak Huda, tentu dalam tema yang luar biasa, makanan halal. Dan masih bersama kami di Kiat Kemenang. Baik sahabat Kemenak, masih membahas mengenai makanan halal tentunya di Kiat Kemenak, kajian informasi dan aspirasi Kementerian Agama tentunya luar biasa. Masih semangat ya Pak Huda ya? Semangat. Masih semangat karena tadi juga mau makan makanan yang halal. Insyaallah. Nah, bagaimana Pak Huda untuk meneguhkan diri kita supaya betul-betul saya ingin mencari makanan yang halal, saya ingin memperoleh makanan yang halal dan bekerja pun saya ingin mendapatkan sesuatu yang halal. Niku, bagaimana Pak Huda? Baik, Mbak Ajeng dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan bahwa syariat Islam, agama Islam itu agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tidak luput dari apa yang diperintahkan dalam syariat Islam adalah bagaimana dalam kita bekerja agar dalam kita bekerja itu memperhatikan dan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Islam agar hasil dari kerja kita itu adalah sesuatu yang halal. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul halali wajibun ala kulli muslimin." Jadi talabul halali, mencari sesuatu yang halal adalah wajib, harus menjadi satu keharusan bagi setiap orang Tidak Islam. boleh tidak pokoknya Tidak Pak boleh ya. tidak. Ini adalah satu hadis pangandikanipun Kanjeng Nabi yang mendorong, memerintahkan kita untuk senantiasa apapun yang kita cari adalah sesuatu yang halal. Tidak luput dari halnya adalah makanan yang halal. Cara kita bekerja, cara kita mendapatkan sesuatu adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita perteguh dalam hati kita, niatan dalam hati kita untuk apa yang kita makan, apa yang kita berikan pada istri, anak kita, yang kita berikan pada sahabat-sahabat kita adalah betul-betul sesuatu yang halal. Masya Allah. Bagaimana Pak dorongan untuk kita tentunya yang barangkali sedang bekerja ataupun mencari nafkah untuk keluarganya, dorongan untuk betul-betul mencari makanan itu yang halal. Jangan sampai kita memberikan nafkah untuk keluarga begitu, makanannya sesuatu yang malah nggak jelas asalnya begitu Pak. Dorongannya bagaimana? Makasih Mbak Ajeng. Jadi Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali ulas hari awalnya Mbak Ajeng, betapa makanan itu menjadi sumber energi, makanan itu menjadi penyeimbang atau penjaga kesehatan, makanan itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu merupakan satu hal yang mendorong kita, satu hal yang menjadikan hati kita terdorong untuk teguh, untuk selalu berupaya agar makanan dan minuman yang kita peroleh atau sesuatu yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang halal.
Ketika kita ingat, oh makanan itu akan berakibat seperti ini, makanan itu akan bisa menjadikan kesehatan seperti ini, makanan itu menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri pada Allah, dan ketika makanan yang kita makan itu tidak halal, maka akan menjauhkan diri dari Allah. Itu insya Allah akan membuat kita teguh, akan membuat kita istiqomah di jalan untuk mencari makanan yang halal. Masya Allah, Saya kira luar itu biasa. Mbak Barangkali Ajeng. sebagai closing statement tambahan begitu Pak, Iya. dan memberikan semangat kepada kita tentunya sahabat Kementerian Agama dimanapun Anda berada. Satu closing statement dari Pak Huda untuk penyemangat bagi kita agar senantiasa mencari makanan yang halal dan juga tentunya menjauhi makanan-makanan yang haram ataupun yang dilarang. Monggo Baik, Pak Huda. para pemirsa rahimakumullah, sekali lagi makanan adalah sumber energi. Makanan adalah penjaga dan penyeimbang kesehatan kita. Makanan merupakan sarana kita untuk mengingat dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perkuat, kita perteguh dalam hati kita, kita perkuat niatan kita untuk mencari sesuatu yang halal, yang diridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah, maka kita, aktivitas kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan akan dijaga dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang diridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mempermudah langkah-langkah kita. Allah memberikan jalan kepada kita, menunjukkan jalannya untuk kita mencari sesuatu yang halal. Amin. Terima kasih Pak Nur Huda Sama-sama. atas ilmunya, dan tentunya kami juga turut ucapkan terima kasih kepada sahabat Kemenak yang telah mengikuti Kiat Kemenak, kajian informasi aspirasi Kemenak yang membahas mengenai makanan halal, dan tentunya semoga kita senantiasa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala makanan-makanan yang haram, dan tentunya mendapatkan rezeki dan juga segalanya yang barokah. Dan tentunya sampai jumpa sahabat Kementerian Agama di segmen Kiat Kemenak edisi berikutnya. Saya Safira Ajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.